7 hal yang diambil Tuhan sebagai balasan perselingkuhan. Banyak orang mengira selingkuh itu cuma soal perasaan, cuma soal cinta yang salah tempat, cuma soal khilaf sesaat. Tapi sedikit yang sadar, setiap pengkhianatan selalu membawa konsekuensi. Bukan cuma pasangan yang terluka, bukan cuma rumah tangga yang retak. Ada hal-hal dalam hidup yang pelan-pelan hilang. Tidak selalu langsung, tidak selalu terlihat, tapi satu persatu diambil. Rasa tenang berubah jadi gelisah, kepercayaan berubah jadi curiga. Hidup yang tadinya stabil mendadak goyah. Dalam video ini akan dibahas 7 hal yang diambil Tuhan sebagai balasan perselingkuhan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap pilihan selalu punya harga. 1. Rasa tenang hilang. Perselingkuhan hampir selalu mengambil hal pertama yang paling mahal dalam hidup, rasa tenang. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, ada sensasi baru, ada perhatian yang terasa berbeda, ada ego yang seperti dipompa naik. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Hati tidak lagi stabil, pikiran tidak lagi ringan. Hidup mulai terasa seperti sedang memainkan 2 peran sekaligus. Setiap pesan masuk bisa memicu kecemasan. Setiap notifikasi membuat jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Bukan karena bahagia, tapi karena takut salah orang yang melihat. Harus cepat menghapus chat, harus mengganti nama kontak, harus menyiapkan alasan jika tiba-tiba ditanya. Semua itu mungkin terlihat kecil, tapi dilakukan terus-menerus setiap hari akan menguras mental. Contohnya sederhana, seseorang yang sebelumnya santai meletakkan ponsel di mana saja, sekarang tidak pernah lepas dari genggaman. Ke kamar mandi membawa ponsel, tidur pun ponsel disimpan di bawah bantal. Bukan karena ada rahasia besar, tapi karena ada ketakutan besar. Hidup yang dulu terasa normal berubah jadi penuh kewaspadaan. Rasa gelisah juga muncul saat berada di rumah. Duduk bersama pasangan, tapi pikiran melayang ke tempat lain. Tatapan jadi kosong. Ketika pasangan bertanya, jawaban terdengar singkat dan defensif. Bukan karena marah, tapi karena di dalam ada tekanan yang tidak bisa dibagi. Konflik batin itu nyata. Satu sisi ingin menikmati hubungan gelap, sisi lain tahu itu salah. Lama-lama tidur mulai terganggu. Pikiran berputar sebelum mata terpejam. Takut ketahuan, takut kehilangan dua-duanya, takut menghadapi konsekuensi. Bangun pagi bukan dengan rasa segar, tapi dengan rasa tegang. Tubuh memang beristirahat, tapi pikiran terus bekerja. Rasa tenang itu sebenarnya sederhana. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada cerita yang harus dipelintir, tidak ada jejak yang harus dihapus. Ketika hidup dijalani dengan kejujuran, kepala terasa ringan. Tapi saat kebohongan mulai menjadi rutinitas, kepala terasa berat setiap hari. Perselingkuhan mungkin memberi sensasi sementara, tapi rasa tenang yang hilang seringkali jauh lebih mahal dari kenikmatan yang didapat. Karena tanpa rasa tenang, hidup berubah jadi panggung sandiwara yang melelahkan. 2. Wibawanya jatuh drastis. Perselingkuhan bukan cuma merusak hubungan, tapi juga meruntuhkan wibawa. Selama ini mungkin dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, tegas, bisa dipercaya. Tapi sekali perselingkuhan terbongkar, semua penilaian itu berubah drastis. Orang tidak lagi melihat prestasi atau kebaikan yang pernah dilakukan. Yang diingat hanya satu hal, pengkhianatan. Wibawa itu bukan soal suara keras atau jabatan tinggi. Wibawa lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ketika berjanji setia tapi diam-diam melanggar, wibawa runtuh dari dalam. Dan saat itu terjadi, sulit sekali mengembalikannya seperti semula. Contohnya jelas dalam lingkup keluarga. Seseorang yang selama ini dihormati sebagai kepala rumah tangga, yang nasihatnya didengar, tiba-tiba kehilangan posisi moralnya. Ketika memberi nasihat tentang kejujuran atau tanggung jawab,
Kata-kata terasa kosong, bukan karena tidak benar, tapi karena perilakunya sendiri sudah bertolak belakang. Di lingkungan sosial pun efeknya terasa. Teman-teman mungkin tidak berkata langsung, tapi cara mereka memandang berubah. Ada jarak, ada bisik-bisik. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa retak hanya karena satu keputusan yang salah. Dan reputasi yang retak tidak pernah kembali utuh 100%. Bahkan dalam dunia kerja, dampaknya bisa nyata. Jika atasan atau rekan kerja mengetahui skandal pribadi, profesionalisme ikut dipertanyakan. Orang mulai bertanya, kalau dalam urusan pribadi saja tidak bisa jujur, bagaimana dengan urusan tanggung jawab yang lain? Kepercayaan itu satu paket. Sekali rusak di satu sisi lain ikut terdampak. Yang lebih berat lagi, kehilangan wibawa sering tidak disadari secara langsung. Tidak ada pengumuman resmi bahwa rasa hormat sudah hilang, tapi perlahan terasa. Undangan mulai berkurang, pendapat tidak lagi dicari, keputusan tidak lagi dianggap penting. Semua terjadi pelan-pelan. Wibawa adalah hasil dari karakter yang dijaga setiap hari. Perselingkuhan menghancurkan karakter itu dalam satu langkah. Dan ketika rasa hormat orang lain sudah jatuh, butuh waktu sangat lama untuk membangunnya kembali. Bahkan kadang tidak pernah benar-benar pulih. 3. Fokus hidup berantakan. Perselingkuhan membuat hidup terbelah. Ada kehidupan yang terlihat resmi dan rapi di depan umum, ada kehidupan lain yang harus disembunyikan rapat-rapat. Menjalani dua dunia sekaligus itu melelahkan. Energi terkuras bukan untuk berkembang, tapi untuk menutupi. Setiap hari harus menyusun strategi, mengatur jadwal agar tidak bentrok, menghapus jejak, menyiapkan alasan jika ada pertanyaan mendadak. Semua itu memakan ruang di kepala. Ruang yang seharusnya dipakai untuk berpikir jernih, bekerja maksimal, atau merencanakan masa depan. Contohnya dalam pekerjaan. Saat sedang rapat penting, pikiran tidak sepenuhnya hadir karena sibuk menunggu balasan pesan. Atau justru panik karena ada panggilan masuk di waktu yang salah. Fokus pecah, konsentrasi turun, kesalahan kecil mulai muncul. Target yang dulu mudah dicapai jadi terasa berat. Dalam keluarga juga sama, duduk bersama pasangan atau anak, tapi pikiran terpecah. Secara fisik ada di tempat, tapi mental tidak utuh. Kualitas hubungan menurun karena perhatian tidak lagi penuh. Akhirnya muncul konflik tambahan yang sebenarnya berakar dari satu hal yang sama, hidup yang tidak lagi jujur. Ketika fokus sudah berantakan, keputusan juga ikut terganggu. Emosi lebih mudah meledak karena tekanan batin terus menumpuk. Hal sepele bisa jadi pertengkaran besar. Kesabaran menipis. Padahal sumber stres utamanya bukan pada situasi luar, tapi rahasia yang disimpan sendiri. Ironisnya, semua ini sering dianggap masih bisa dikendalikan. Merasa masih mampu membagi waktu, masih mampu menutup rapat semuanya. Padahal perlahan kualitas hidup menurun, produktivitas berkurang, hubungan utama memburuk, karir bisa terancam. Dan yang paling terasa adalah hilangnya arah. Tujuan hidup yang dulu jelas jadi kabur, karena energi habis untuk menjaga kebohongan. Rencana jangka panjang tertunda, impian yang seharusnya dikejar justru dibiarkan. Fokus yang hilang bukan cuma soal pekerjaan atau keluarga, tapi juga soal masa depan yang pelan-pelan tidak lagi menjadi prioritas. 4. Harga diri turun. Perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tapi juga merusak hubungan dengan diri sendiri. Dari luar mungkin tetap terlihat kuat, percaya diri, bahkan santai. Tapi jauh di dalam, ada bagian yang tahu sedang hidup dalam kebohongan. Dan kesadaran itu pelan-pelan menurunkan harga diri. Harga diri bukan soal jabatan, uang, atau penampilan. Harga diri lahir dari integritas, dari kemampuan untuk berkata dan bertindak selaras. Saat komitmen dilanggar secara sadar, ada retakan dalam karakter. Mungkin tidak langsung terasa besar, tapi setiap kebohongan menambah satu lapisan penurunan standar. Awalnya mungkin hanya satu alasan kecil,
lalu bertambah jadi kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya. Lama-lama, kebohongan terasa biasa. Di titik itu, standar moral sudah bergeser. Hal yang dulu dianggap salah, sekarang dianggap wajar. Dan saat batas benar dan salah mulai kabur, harga diri ikut terkikis. Contohnya terlihat ketika mencoba menasehati orang lain tentang kesetiaan atau tanggung jawab. Kata-kata terasa tidak sekuat dulu. Ada suara di dalam yang berkata bahwa diri sendiri tidak menjalankan apa yang diucapkan. Perasaan itu membuat sikap jadi ragu-ragu, tidak lagi tegak seperti sebelumnya. Yang lebih berat, kehilangan harga diri sering berubah menjadi pembenaran diri. Mulai menyalahkan pasangan, menyalahkan keadaan, menyalahkan kebosanan. Semua dijadikan alasan agar tidak perlu mengakui kesalahan sepenuhnya. Padahal, semakin sering mencari pembenaran, semakin dalam harga diri jatuh. Orang yang memiliki harga diri sehat tidak butuh sembunyi, tidak butuh dua wajah. Saat perselingkuhan menjadi kebiasaan, hidup berubah jadi sandiwara. Dan tidak ada sandiwara yang bisa membuat seseorang benar-benar merasa utuh. Pada akhirnya, yang paling sulit dipulihkan bukan hanya kepercayaan pasangan, tapi rasa hormat pada diri sendiri. Dan ketika rasa hormat itu hilang, hidup terasa kosong, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja. 5. Kebahagiaan jadi palsu. Perselingkuhan sering dibungkus dengan alasan mencari kebahagiaan. Merasa kurang diperhatikan, merasa bosan, merasa tidak dihargai. Lalu datang orang baru yang memberi perhatian lebih, pujian lebih, suasana lebih segar. Sekilas terlihat seperti jawaban dari kekosongan. Tapi kebahagiaan yang lahir dari hubungan tersembunyi hampir selalu rapuh. Karena dasarnya bukan kejujuran, melainkan kebohongan. Setiap dawa dibarengi rasa was-was. Setiap momen manis dibayangi ketakutan terbongkar. Tidak ada rasa aman yang utuh. Contohnya terlihat saat sedang bersama selingkuhan. Terlihat akrab, terlihat bahagia. Tapi di kepala tetap ada hitungan waktu. Takut bertemu orang yang dikenal, takut ada foto tersebar, takut salah panggil nama. Kebahagiaan seperti ini bukan kebebasan, tapi tekanan yang dibungkus senyum. Bahkan jika hubungan gelap itu akhirnya menjadi hubungan resmi, bayangan masa lalu tidak hilang begitu saja. Akan selalu ada pertanyaan dalam hati. Kalau dulu bisa mengkhianati pasangan lama, apa jaminannya tidak mengulangi hal yang sama? Rasa curiga menjadi fondasi baru, dan fondasi seperti itu tidak pernah benar-benar kokoh. Yang lebih menyakitkan, kebahagiaan utama justru rusak. Rumah yang tadinya hangat berubah jadi penuh ketegangan. Anak yang tadinya ceria mulai merasakan perubahan suasana. Lingkungan sekitar menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Semua itu membuat kebahagiaan yang dulu nyata tergantikan oleh kesenangan sementara. Dan ketika euforia itu mulai pudar, kenyataan terasa lebih pahit dari sebelumnya. Perhatian yang dulu terasa istimewa berubah jadi biasa. Sensasi yang dulu mendebarkan berubah jadi rutinitas. Saat itu terjadi, muncul kesadaran bahwa yang dikejar bukan kebahagiaan sejati, melainkan pelarian sesaat. 6. Kesempatan kedua bisa hilang. Tidak semua kesalahan masih punya ruang untuk diperbaiki. Perselingkuhan sering dianggap sebagai sesuatu yang masih bisa diselesaikan dengan kata maaf. Tapi kenyataannya, tidak semua orang sanggup menerima pengkhianatan dan kembali seperti semula. Ada luka yang terlalu dalam untuk sekedar ditutup dengan janji berubah. Awalnya mungkin merasa situasi masih aman, berpikir semuanya bisa dikendalikan, berpikir jika suatu hari terbongkar, masih ada kesempatan menjelaskan. Tapi hidup tidak selalu memberi ruang kedua. Sekali kepercayaan hancur, tidak semua orang mau membangunnya lagi dari nol. Contohnya terlihat ketika pasangan memilih pergi tanpa banyak bicara. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar, hanya keputusan yang tenang tapi tegas. Saat itu baru terasa bahwa kesempatan memperbaiki sudah lewat. Penyesalan datang, tapi waktunya sudah tidak sama lagi. Dalam hubungan dengan anak, dampaknya lebih sunyi tapi lebih dalam. Anak mungkin tidak langsung membenci, tapi rasa hormat bisa berubah. Cara memandang orang tua tidak lagi sama.
Hubungan yang dulu hangat jadi kaku, dan memperbaiki hubungan dengan anak jauh lebih sulit daripada memperbaiki hubungan dengan pasangan. Di lingkungan keluarga besar pun sama. Saudara yang dulu dekat jadi menjaga jarak. Orang tua merasa kecewa. Reputasi dalam keluarga berubah. Sekali nama tercoreng, tidak mudah mengembalikan kepercayaan kolektif yang sudah retak. Yang paling berat adalah ketika sudah benar-benar ingin berubah. Sudah sadar bahwa semua ini salah. Sudah siap memperbaiki diri. Tapi orang yang disakiti memilih menutup pintu. Di titik itu, muncul kesadaran bahwa kesempatan kedua bukan hak, melainkan anugerah. Dan anugerah tidak selalu datang 2 kali. Perselingkuhan sering memberi ilusi bahwa waktu masih panjang dan segalanya masih bisa diperbaiki nanti. Padahal setiap hari yang dijalani dalam kebohongan mempersempit ruang untuk kembali. Sampai akhirnya tiba di satu titik di mana permintaan maaf tidak lagi cukup. Ketika kesempatan kedua hilang, yang tersisa hanya pelajaran dan penyesalan. Dan tidak semua kehilangan bisa ditebus dengan niat baik di kemudian hari. 7. Stabilitas hidup ikut goyah. Perselingkuhan jarang berhenti pada satu titik. Awalnya terlihat seperti urusan pribadi antara 2 orang. Tapi ketika terbongkar, dampaknya bisa menjalar ke banyak sisi kehidupan. Yang goyah bukan hanya hubungan, tapi seluruh stabilitas hidup. Rumah tangga yang tadinya berjalan normal bisa berubah drastis. Suasana rumah menjadi tegang. Percakapan berubah jadi sindiran. Diam berubah jadi jarak. Rutinitas harian yang dulu terasa biasa, tiba-tiba penuh kecanggungan. Stabilitas emosional dalam keluarga terguncang. Contohnya terlihat saat terjadi pertengkaran besar dan keputusan pisah rumah mulai dibahas. Anak ikut terdampak. Mereka mungkin tidak mengerti detailnya, tapi mereka merasakan perubahan energi di rumah. Prestasi sekolah bisa menurun. Sikap jadi lebih tertutup atau justru lebih agresif. Semua karena fondasi keluarga retak. Secara finansial pun bisa ikut terguncang. Jika hubungan berujung perceraian, pembagian harta, biaya hukum, dan tanggung jawab baru bisa menjadi beban berat. Standar hidup yang dulu stabil bisa berubah dalam waktu singkat. Hal yang dulu terasa aman, tiba-tiba terasa rapuh. Di lingkungan sosial, posisi juga bisa berubah. Tetangga mulai berbicara, lingkaran pertemanan terpecah. Ada yang memilih menjauh, ada yang memihak. Situasi yang tadinya tenang menjadi penuh tekanan sosial. Nama baik yang dulu netral berubah jadi bahan pembicaraan. Bahkan kesehatan mental ikut terpengaruh. Stres berkepanjangan, rasa malu, tekanan sosial dan konflik batin bisa memicu kecemasan atau depresi. Tubuh ikut bereaksi, nafsu makan berubah, pola tidur terganggu. Semua ini bukan hanya soal moral, tapi soal dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering tidak disadari adalah bahwa stabilitas hidup dibangun dari banyak pilar. Kepercayaan, reputasi, keluarga, finansial, kesehatan mental. Perselingkuhan bisa meretakkan beberapa pilar sekaligus. Dan ketika satu pilar roboh, yang lain ikut melemah. Pada akhirnya, yang hilang bukan hanya satu hubungan, tapi rasa aman dalam hidup secara keseluruhan. Dan ketika stabilitas sudah goyah, membangunnya kembali membutuhkan waktu, tenaga dan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan sesaat yang pernah dikejar. Perselingkuhan mungkin terlihat seperti jalan keluar dari rasa bosan, kecewa, atau kesepian. Tapi seringkali itu justru pintu masuk menuju kehilangan yang lebih besar. Tidak semua yang hilang bisa kembali. Tidak semua luka bisa disembuhkan seperti semula. Dan tidak semua kesempatan datang 2 kali. Sebelum melangkah terlalu jauh, pikirkan baik-baik apa yang sedang dipertaruhkan. Karena kadang, yang hilang bukan hanya pasangan, tapi juga rasa tenang, harga diri, dan masa depan. Semoga pembahasan ini bisa jadi bahan renungan. Terima kasih sudah mendengarkan.